Halo teman-teman, selamat bergabung lagi di channel aku bersama aku sendiri Victoria Tunggono atau kalian bisa panggil Tori. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam pertanyaan-pertanyaan kalian tentang tarot. Jadi aku udah menerima email kalian, juga ada yang di Instagram atau komen di YouTube. Nah, itu semua aku compile, aku gabung jadi satu dan aku akan jawab di video ini. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kenapa pembaca tarot banyak yang supranatural? Oke, untuk jawab ini aku harus jelasin dulu kali ya untuk beberapa yang tidak mengerti supranatural. Jadi supranatural itu diambil dari kata supra atau super atau tidak atau melebihi, dan natural itu artinya alami. Jadi sesuatu yang melebihi yang alami, melebihi yang dibilang normal oleh manusia. Jadi sebenarnya supranatural itu adalah sebutan untuk semacam sixth sense mungkin ya. Tapi kebanyakan yang sekarang terjadi, yang kita jumpai banyak di luar sana adalah supranatural sebagai sesuatu yang dipelajari. Nah, kalau udah dipelajari itu biasanya tujuannya untuk sesuatu yang tidak murni, misalkan untuk menguasai seseorang, menguasai sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan dengan jerih payah biasa, pakai shortcut dalam tanda kutip, atau ingin mencapai sebuah status atau kekuatan tertentu. Nah, itu yang terjadi di luaran di Indonesia terutama saat ini. Tapi supranatural itu yang sebenarnya itu ada yang alami, itu yang disebut dengan clairvoyant atau seseorang yang punya bakat sixth sense melihat sesuatu visi dengan jelas, entah itu di masa depan, di masa lalu, atau di saat ini di tempat lain, atau ada yang namanya clairaudience, ada seseorang yang bisa mendengar dengan jelas suara yang tidak didengar orang lain di tempat itu. Ada juga clairsentient, kalau nggak salah itu bisa mencium bau, atau claircognizant yang dia punya feeling kuat terhadap sesuatu walaupun itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dengan logika gitu. Nah, itu masih ada banyak lagi yang disebut dengan indigo kali ya. Kebanyakan anak-anak indigo atau orang-orang yang punya bakat indigo itu masuknya ke sini. Tapi aku kurang paham karena aku sendiri tidak ada di sini, tidak termasuk dari salah satu itu. Jadi aku juga tidak mempelajarinya, jadi aku kurang paham, tapi kurang lebih seperti itu yang disebut supranatural. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya, kenapa pembaca tarot banyak yang supranatural? Oke, jadi kartu tarot ini adalah sebagai media atau medium. Coba diandaikan kalau kartu tarot ini seperti halnya pisau. Ketika pisau itu dipakai oleh chef atau oleh seorang juru masak, dia akan memakai pisau untuk memasak. Tapi kalau dipakai oleh tukang jagal, dia akan membunuh binatang. Atau kalau dipakai oleh tukang kayu, dia akan menebang pohon atau merapikan kayu, membersihkan kayu. Nah, itu semua satu benda, satu pisau itu bisa digunakan untuk banyak hal oleh tiap orang yang berbeda. Nah, itu juga sama seperti dengan kartu tarot. Jadi kartu tarot itu sebagai media atau medium, dan orang-orang menggunakan kartu tarot itu untuk berbagai kepentingan. Jadi seperti itu kurang lebih yang aku bisa jelaskan. Kalau aku pribadi, aku tidak punya bakat sixth sense, tidak punya bakat indigo, aku bukan anak indigo, jadi aku menggunakan ini hanya membaca kartu-kartu ini saja. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan kartu ini sebagai untuk afirmasi, untuk penegas apa yang dia dapatkan secara visi atau secara pendengaran atau secara claircognizant itu, feeling dia, nah itu ditegaskan oleh si kartu tarot. Jadi seperti itu kurang lebih.
Oke, pertanyaan kedua. Gimana cara baca kartu tarot padahal gambarnya beda-beda? Oke, jadi untuk baca kartu tarot, kamu perlu menghafalkan dua hal. Jadi yang pertama adalah kartunya sendiri, karena setiap kartu ada makna yang berbeda. Dan ini saya pakai kartu E-Stripe Wisdom dan hanya Major Arcana aja, 22 kartu. Sebetulnya ada 78 kartu kalau yang Tarot Trader White, tapi kalau Lenormand itu ada 36 kartu kalau nggak salah, dan kalau yang lain-lain juga ada aturannya sendiri. Tapi kalau ikut aturannya Tarot Trader White itu totalnya 78 kartu Major dan Minor Arcana. Jadi kamu harus menghafalkan dulu setiap kartunya, lalu kamu juga harus menghafalkan tebarannya. Jadi tebaran itu misalkan pakai 3 kartu. 3 kartu itu misalkan past, present, and future, atau ini masalah yang dipikirkan, masalah yang sebenarnya, dan solusi. Jadi ada beberapa tebaran yang bisa kamu pakai, ada 3 kartu, ada 5 kartu, ada 4 kartu, ada 7 kartu, ada yang paling biasa adalah yang paling standar 10 kartu atau yang disebut dengan Celtic Cross. Berikut adalah contoh beberapa spread atau tebaran yang paling umum digunakan. Jadi kalau kamu udah tahu tebarannya, kamu udah hafalin kartu-kartunya, kamu tinggal cocokin tergantung pertanyaannya. Jadi misalkan pertanyaannya iya atau enggak nih, itu cukup satu kartu aja. Tapi misalkan pertanyaannya gimana sih perasaan dia ke saya, biasanya itu tuh 3 kartu. Lalu kalau pertanyaan yang nggak tahu gimana mau nanya, aku bingung, bacain aja, itu biasanya pakai Celtic Cross untuk yang paling menyeluruh gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa nggak kartu tarot dijadikan ramalan? Atau kenapa ada orang-orang yang menjadikan kartu tarot sebagai ramalan? Jadi kartu tarot itu, seperti tadi aku udah bilang, itu hanya media untuk menegaskan atau afirmasi aja. Jadi orang mau menggunakannya sebagai apa, itu terserah lagi. Yang membacakan itu maunya apa. Nah, kalau ramalan itu biasanya, kalau misalnya di tebaran 3 kartu, aku kasih contoh 3 kartu begini, biasanya ini adalah masa lalu, masa sekarang, ini adalah masa depan. Orang yang membaca ini memastikan bahwa masa depan seseorang itu misalkan di Empress, atau masa depannya kamu akan misalkan hamil, kamu akan misalnya menggunakan kreativitas kamu. Tapi kadang-kadang orang hanya mengambil salah satu, misalkan dipastikan oh hamil, taunya dalam 1 bulan, 2 bulan kemudian ditungguin gak hamil-hamil, itu yang disalahin biasanya si pembaca kartu tarotnya. Kok kamu bacanya kayak gitu padahal nggak? Padahal kartu ini bukan hanya untuk kehamilan, kartu ini lebih ke kreativitas, kasih sayang seorang ibu, atau energi feminin, atau benar-benar orang yang lembut, orang yang punya kuasa tapi lembut, itu kan biasanya seorang ibu. Nah, jadi ini banyak sekali, bisa juga kreativitas dalam menciptakan karya-karya, itu juga bisa. Jadi atau produktivitas ya. Jadi benar-benar yang namanya kartu ini ada banyak sekali kemungkinannya. Kalau ini dibuat untuk ramalan, biasanya si pembaca itu still yakin dengan salah satu dari banyak arti, dia hanya mengambil salah satu dan dia yakin, dan dia menjadikan sesuatu itu sebagai ramalan, menetapkan menjadi ramalan. Nah, kalau yang saya biasanya pakai ini bukan menjadi masa depan tapi solusi ya, atau energi yang bisa terlihat di beberapa hari ke depan. Mungkin nih energinya kamu mungkin harus lebih lembut, bukan yang artinya kamu pasti hamil, bukan, tapi hati-hati ya kalau kamu tidak mau hamil, hati-hati. Jadi ini memang sangat berhubungan dengan
ibu, jadi artinya juga kehamilan juga sangat erat, tapi tidak selalu. Jadi seperti itu kalau kartu tarot dipakai untuk ramalan. Oke, kali ini 3 pertanyaan dulu yang aku jawab. Berikutnya nanti kita bahas tentang tarot dengan spiritualitas, tarot dengan psikologi, dan juga tarot dengan astrologi. Oke, kali ini 3 pertanyaan dulu yang aku jawab. Berikutnya nanti kita bahas tentang tarot dengan spiritualitas, tarot dengan psikologi, dan juga tarot dengan astrologi. Nanti aku juga akan bahas hubungan zodiak kalian dengan kartu tarot. Mana sih yang namanya Aries, mana sih yang namanya Leo? Nah, penasaran kan? Jadi stay tune di karyakarsa.com/Ratu Victoria untuk nonton konten-konten berikutnya. Jadi kita ketemu di video selanjutnya. Stay happy, stay healthy. Bye!